Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah. Oh, ya. Gini ya, Pak ya. Hari ini maksud dan tujuan saya kesini, Pak, kan ingin melakukan interview bersama Bapak, di mana pembelajar kami dari saya dari guru penggerak. Perkenalkan dulu, Pak ya. Saya di Batu ini calon dari TK Negeri 1 Putri Betung, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jayapura. Di mana di sini, Pak, kami pembelajaran kami pada tahap ini sudah sampai ke modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak ya. Tujuan di sini, Pak, menginterview Bapak karena Bapak sudah lama menjadi pemimpin sekolah ya, Pak ya, di TK Negeri 3 Putri Betung, Pak ya. Tentunya sudah banyak pengalaman ya, Pak ya. Makanya saya hari ini ingin melakukan interview bersama Bapak gitu. Dengan pertanyaan yang pertama ya, Pak ya. Selama ini nih, Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu, Pak? Ya, selama ini ada beberapa poin. Yang pertama, adanya konflik nilai dan prinsip. Dan yang kedua, ada jawaban yang jelas. Oh, gitu ya, Pak ya. Dan yang ketiga, ada tanda-tanda tekanan atau kesalahan moral. Dan ada yang keempatnya itu adanya ketidaknyamanan antara pihak. Dan ada beberapa yang lain dapat beringat. Jadi yang bapaknya tadi itu yang saya katakan kepada itu jawaban ada beberapa bagian ada yang jawabannya Makasih, Pak ya. Bagus sekali jawabannya, Pak ya. Memang luar biasa ya, Pak ya. Ini, Pak ya. Kemudian yang kedua nih, Pak. Ya, Selama ada. ini nih, Pak, kan bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah TK Negeri 1 di sekolah Tiga negeri tiga TK Negeri 3 Putri Betung ya, Pak ya. Bapak sebagai pemimpinnya nih, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu, Pak. Ya. Itu juga ada beberapa poin yang saya terapkan di sini di TK Negeri 3 Putri Betung ini. Yang pertama ada indikasi nilai-nilai yang terlibat gitu. Jadi yang keduanya ada konsultasi dan diskusi. Itu yang saya berikan di sini. Dan yang ketiganya ada menggunakan prinsip keadilan, kebijaksanaan. Dan ada berapa poin? Ada 6 poin yang saya terapkan di sini masalah yang ternyata masuk tadi. Iya, Pak. Jadi kalau Bapak coba nanti koreksi, mungkin ada Bapak salah menjawab Nggak mungkin salah lah, Pak. Gitu. Karena mungkin salah Bapak Ya. sudah lama sebagai pemimpin di TK Negeri 3. Ya, itulah kira-kira jawabannya Betul, yang kan? ditanyakan pada Bapak. Ya, soal nomor 2 tadi ya. Ada lagi Bu pertanyaannya? Kemudian nih, Pak, yang ketiga nih, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, Pak? Langkah-langkahnya, Pak, ya? langkah-langkah Atau prosedurnya gitu. Langkah-langkah prosedur yang Bapak akan mengenai pertanyaan tadi ada beberapa poin. Yang pertama mengindikasikan permasalahan masalah, dan yang kedua menganalisis situasi. Situasi. Yang ketiganya
diskusi dengan tim. Maksudnya diskusi dengan tim yang dapat refleksi. Dan ada sebagian yang lainnya juga pengambilan keputusan itu secara pribadi sebagai kepala sekolah dan para kantin. Dan ada juga yang lain-lainnya yang saya jelaskan nanti. Jadi kalau ada pertanyaan silakan lagi bertanya. Kemudian Pak, kan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika, Pak? Yang efektif? Yang efektifnya pada kasus dilematika ini, pertama kalau apa namanya kolaborasi. Oh iya, kolaborasi ya. Pak, ya. Kolaborasi dengan tim itu Oh, yang iya. kolaborasi dengan tim dan tentunya refleksi ya, refleksi mendalam. Ya, yang ketiganya keadilan dan transparansi. Dan ada juga yang lainnya itu masalah-masalah tuh. Rasa itu aja cukup jawabannya. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak ya. Udah nih Pak. Iya. Hal-hal Ada lagi? Banyak lagi. masih ada Pak, ada beberapa pertanyaan lagi itu gitu, iya. Pak. Inilah guru penggerak ini. Udah nih Pak kan? Banyak kali dia ditanya sama kita. Ini Pak, hal-hal Iya. apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Etika Pak? Tantangannya Pak? Tantangannya lagi. Iya Pak. Kasus etika ini ada beberapa. Misalnya, iya. Tertekannya dari pihak luar itu yang pertama ya. Dan yang kedua itu masalah konflik nilai dan prinsipnya. Iya. Dan yang ketiga kurangnya waktu untuk refleksi. Kurang waktu untuk refleksi kegiatan. Sebenarnya ada beberapa poin lagi bisa saya jawab. Untuk itu saja lah jawabannya. Baik Pak. Kemudian nih Pak, kan ada pertanyaan yang selanjutnya ini Pak kan? Ada lagi banyak yang bertanya. Ada Wah, Pak. Kemudian nih Pak kan? Ya. Apakah nih Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu misalnya nih Pak kan dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya. Maksudnya waktu tertentunya. Dalam penyelesaian kasus ini. Iya Pak. Ya. Dalam menyelesaikan kasus ini saya tidak selalu langsung mengambil keputusan. Untuk kelas yang memerlukan tindakan cepat, kalau menyebar itu saya memerlukan tindakan cepat. Tapi yang saya coba mencari solusi. Sementara mengatasi masalah ini sambil merancang ya, bagaimana waktu untuk melakukan refleksi dan diskusi. Itu adalah jawabannya itu. Apa itu memuaskan itu jawabannya? Luar biasa Pak, sangat memuaskan. Jadi nanti bapak ini Enggak, jawabannya Pak. tak apa-apa gitu. Enggak, luar biasa Pak jawabannya, sangat luar biasa. Iya. Kemudian nih Pak kan, Iya. adakah seseorang nih Pak kan, atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apakah ada misalnya rekan sejawat yang membantu Bapak gitu? Ataukah teman yang lain atau rekan-rekan guru kepala sekolah gitu Pak? Mungkin menurut Bapak bagaimana? Menurut saya tadi pun ada saya jawab pertanyaan itu, ada kolaborasi dengan tim. Iya. Ya, itu yang pertama kita harus kolaborasi dengan tim. Iya Pak. Nah, Dan yang sejawat keduanya, Pak, ya. ada panduan kebijakan dari saya.
sebagai kepala sekolah. Dan yang ketiga ada panduan kebijakan sekolahnya. Nah, dan yang ketiga adalah refleksi dengan bimbingan profesional. Kita harus refleksi dengan profesional. Untuk pertanyaan itu ya. Iya Pak. Ini Pak, satu lagi Pak ya. Ada lagi? Ada Pak. Dari semua hal nih Pak kan yang yang telah disampaikan tadi Pak. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika? Oh, dari keputusan dilematika ini pengalamannya. Pengalamannya Pak. Pengalaman. Jadi dari pengalaman saya dalam mengambil keputusan pada kasus dilematika ini, dalam pembelajaran utama yang saya petik adalah pentingnya keselarasan dan refleksi mendalam. Setiap delima memberikan waktu untuk kepentingan berbagai sudut pandangan serta seimbang antara nilai-nilai dan konflik. Nah, selain itu kita harus berkolaborasi dengan transparansi, terbukti sangat membantu dan mencapai keputusan yang lebih adil. Oh, Pak ya. Nah, itu ya pertanyaannya. Artinya kita harus sabar ya Pak ya. Iya, harus sabar. Kemudian refleksi yang mendalam tadi Pak ya. Refleksi Oh, yang gitu. mendalam dan harus berkolaborasi dengan teman-teman. Iya, baik sekali Pak ya. Terima kasih banyak Pak ya atas waktu kesempatannya Pak ya. Nggak ada lagi pertanyaan. Nggak ada lagi Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatan Bapak. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya ya Pak ya. Kemudian saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak sehingga saya nanti ke depannya dapat menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab dalam semua kasus-kasus atau dilema-dilema yang terjadi di sekolah di kemudian harinya ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, baik sekali Bu ya. Hari ini saya hadir ke sini dengan tujuan memenuhi tugas dari guru penggerak ya Bu ya. Pada kesempatan ini saya perkenalkan dulu nama saya Bu ya. Nama saya Jumratul Aini dari TK Negeri 1 Putri Betuh sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gayuwas. Di mana di guru penggerak ini kami mempunyai tugas ya Bu. Pada modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Makanya saya hadir ke sini Bu, karena menurut saya Ibu adalah sebagai pemimpin yang sudah lama ya Bu ya, tentunya sudah banyak pengalaman gitu Bu. Makanya saya ingin melakukan interview bersama Ibu gitu. Ini Bu kan, ini ada beberapa pertanyaan saya siapkan Bu. Semoga Ibu dapat meluangkan waktu sebentar ya Bu. Ya. Yang pertama nih Bu, selama ini Bu kan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu? Menurut saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, yang pertama sekali adanya konflik nilai atau prinsip. Baik. Yang kedua tidak ada jawaban yang jelas. Yang ketiga tanda-tanda tekanan atau desakan moral. Yang keempatnya adanya ketidaknyamanan atau keraguan. Yang kelima pertimbangan dampak untuk semua pihak. Menurut saya D5 etika sering sekali melibatkan pertimbangan dampak dari keputusan terhadap berbagai pihak yang terlibat seperti murid, guru, orang tua, dan masyarakat. Kasus yang mempengaruhi kesejahteraan banyak orang dan memerlukan keseimbangan antara kepentingan individu
Iya. dan kepentingan kelompok. Biasanya menjadi tanda adanya delima etika secara keseluruhan. Saya sebagai kepala sekolah perlu peka terhadap tanda-tanda ini dan melakukan refleksi mendalam serta konsultasi dengan tim untuk memastikan pengambilan keputusan yang bijak dan adil dalam menghadapi dilema etika atau rujukan moral. Iya Seperti Bu, itu. iya Bu, terima kasih banyak Bu, Iya. luar biasa ya Bu ya. Memang luar biasa Ibu sebagai pemimpin yang sudah senior ya Bu ya. Mantap, luar biasa Bu ya. Mungkin Ibu ada pertanyaan lainnya Bu ya. Ya, Selama terus? ini nih Bu kan, Ah. bagaimana nih Ibu menjalankan pengambilan keputusan? Ibu sebagai pemimpin di SD 7 ya Bu ya. Iya, iya, iya. SD 7 Putri Betung. Putri Betung ya. Ah. Yang terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Bu, Iya. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, kalau menurut saya pengambilan keputusan di SD 7 Putri Betung ini yang langkah-langkahnya saya menjalankannya yang pertama sekali yaitu identifikasi nilai-nilai yang terlibat, yang kedua konsultasi dan diskusi, yang ketiganya menggunakan prinsip keadilan dan kebijakan, yang keempat pendekatan refleksi, dan yang kelimanya saya ambil yaitu pertimbangan konteks situasi. Dan yang keenam transparansi dalam mengambil keputusan. Ini menyampaikan keputusan secara terbuka dan memberikan alasan yang jelas. Di balik pengambilan keputusan dapat membangun kepercayaan. Dengan cara ini semua pihak yang terlibat dapat memahami bahwa keputusan diambil setelah pertimbangan semua faktor secara menyeluruh dan dengan niat baik. Saya sebagai pimpinan atau kepala sekolah di SD 7 Putri Betung, keputusan yang diambil diharapkan dapat mencerminkan keseimbangan antara berbagai nilai kewajiban yang ada sehingga semua pihak merasa dipertimbangkan dan dihargai oleh kepala sekolahnya. Wah, luar biasa Bu ya. Berarti semua keputusan-keputusan yang Ibu ambil itu mereka dapat merasakan dia dihargai gitu ya. Luar biasa Bu. Kemudian Ibu kan ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan Ibu? Yang sama ini gitu. Untuk langkah-langkah atau prosedur yang dapat saya lakukan untuk mengambil keputusan sebagai kepala sekolah di SD 7 Putri Betung, yang pertama sekali saya menggunakan dulu identifikasi masalah. Identifikasi. Terus analisis situasi. Terus selanjutnya yang ketiganya diskusi dengan tim. Yang keempat, refleksi dan pertimbangan etis. Yang kelimanya mengambil keputusan. Yang keenam, komunikasi keputusan. Yang kedelapannya, pemantauan dan evaluasi. Dan langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa proses pengambilan keputusan di SD 7 Putri Betung berjalan sistematis, reflektif, dan melibatkan pihak-pihak yang relevan sehingga keputusan yang diambil dapat lebih efektif dan adil. Baik Bu, luar biasa Bu ya. Terima kasih banyak Bu nih. Ini ada sedikit lagi nih Bu ya. Ini Bu kan hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu. Hal-hal yang selama ini agak efektif yang saya ambil keputusannya di SD 7 Putri Betung, biasanya kami ambil itu yang pertama sekali berkolaborasi dulu dengan tim. Terus yang keduanya refleksi mendalam. Terus yang ketiga keadilan dan transparansi. Ini biasanya kami mengambil keputusan berdasarkan prinsip keadilan dan mengkomunikasikannya secara transparan kepada semua pihak yang ada di sekolah, memastikan bahwa keputusan tersebut diterima dengan baik dan dipahami alasannya. Terus pendekatan yang berfokus pada kesejahteraan murid,
memprioritaskan kesejahteraan murid sebagai pertimbangan utama membantu menjaga fokus pada kepentingan yang paling penting, yaitu perkembangan dan kesejahteraan siswa. Pendekatan ini dinilai efektif karena mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan dan menghasilkan solusi yang adil serta berkelanjutan. Wah, mantap sekali Bu ya. Sangat jelas Bu. Ya. Jawabannya sangat jelas Bu. Ini Bu kan Ya. ada beberapa lagi nih Bu ya. Kemudian nih Bu kan hal-hal yang apa saja yang selama ini merupakan tantangannya, Bu? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu. Tantangannya. Bu. Oh, di sini juga ada beberapa untuk tantangan yang sering dihadapi di sekolah kami, yaitu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema. Yang pertama sekali kami mengadakan tekanan dari pihak luar. Ya, yang keduanya konflik nilai atau prinsip. Yang ketiga, kurangnya waktu untuk refleksi. Yang keempat, ketidakpastian dampak jangka panjang. Dan yang kelima, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan dalam hal sumber daya seperti informasi yang lengkap, dukungan dari tim, atau waktu bisa menjadi hambatan dalam memastikan keputusan yang benar-benar adil dan optimal. Tantangan-tantangan ini membuat pengambilan keputusan dalam dilema etika menjadi proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati. Oh iya Bu ya, harus hati-hati kita kepada siswa. Ya Bu, baik sekali Bu ya. Kemudian Ibu kan apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika nih Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya dalam penyelesaian kasus dilema etika kami sebagai kepala sekolah, saya tidak selalu langsung mengambil keputusan di tempat. Biasanya saya menggunakan pendekatan yang fleksibel, tergantung pada tingkat urgensi dan kompleksi kasusnya. Untuk kasus yang memerlukan tindakan cepat, saya mencoba mencari solusi sementara yang mengatasi masalah ini inti, sambil merencanakan waktu untuk melakukan refleksi dan diskusi lebih lanjut. Sedangkan untuk kasus yang lebih kompleks, saya menetapkan jadwal untuk konsultasi dengan tim terkait dan memberikan waktu untuk analisis mendalam sebelum mengambil keputusan akhir. Prosedur ini mencakup kumpulan informasi, diskusi dan pihak-pihak terkait dan refleksi etis sebelum keputusan dibuat dan diterapkan. Wah, luar biasa Bu ya, sangat jelas ya Bu. Ini Bu, ada sedikit lagi Bu ya. Adakah seseorang nih Bu kan, atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Maksudnya yang membantunya. Kalau biasanya di sekolah kami untuk mengambil keputusan terkait dilema etika, itu ada beberapa faktor yang membantu kami, yaitu yang pertama sekali kami berkolaborasi dengan tim terlebih dahulu, terus berpanduan kebijakan sekolah. Tergantung dengan kebijakan. Terus yang ketiganya refleksi dan bimbingan profesional. Ini biasanya kami pengalaman refleksi secara konsultasi dengan pihak-pihak yang lebih berpengalaman atau mentor sangat membantu dalam menghadapi dilema etika yang kompleks. Faktor-faktor ini mempengaruhi proses pengambilan keputusan dengan memberikan arahan, dukungan, dan perspektif yang lebih luas gitu. Ini Bu kan, ini ada sedikit lagi nih Bu, sedikit lagi Bu bisa. kan. Dari semua hal yang disampaikan Bu kan, yang Ibu sampaikan ke saya tadi, pembelajaran apa yang dapat
Ibu petik nih dari Iya. pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika nih? Oh ya, kalau biasanya kami dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika, yaitu kami harus mempelajari utama yang penting adalah pentingnya kita harus mempunyai kesabaran Ya, ya, Bu, ya. dan refleksi mendalam Ya. dan setiap delima memerlukan waktu untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Iya. Nah, serta keseimbangan antara nilai-nilai yang saling berkonflik. Nah, selain itu juga kita harus berkolaborasi, transparan, terbukti sangat membantu juga dalam menciptakan keputusan yang lebih adil dan diterima oleh semua pihak di sekolah. Iya. Yang pentingnya, yang terpenting sekali, setiap keputusan harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik murid. Iya. Nah, sambil tetap menjaga integritas dan prinsip-prinsip etika yang perlu di lingkungan sekolah kita. Baik, Bu, baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu, Iya. ya. Oh, luar biasa nih, Bu, ya, atas Iya. penjelasan Ibu sangat luar biasa, Bu. Iya. Terima kasih banyak, Bu, ya. Iya. Mungkin, Bu, ada kata-kata saya yang ini, Bu, yang mungkin ada yang salah Iya. gitu saat bertanya tadi. Saya memohon maaf, Bu, ya. Iya. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan kepada saya. Iya. Sudah mengganggu waktu Ibu, sudah banyak mengganggu ya, Bu, ya. Ya, nggak apa-apa. Mohon maaf sekali, Bu, ya. Iya. Terima kasih banyak, Bu, ya, atas Iya. pertanyaan dan jawaban-jawaban yang Ibu berikan tadi sangat luar biasa, sangat membantu saya supaya sehingga nanti kan Iya. kedepannya saya terpilih sebagai kepala sekolah nantinya, saya akan menerapkan bagaimana Ibu menerapkan, dan dari pengalaman Ibu yang selama ini Ibu terapkan di sekolah Ibu sangat luar biasa. Mudah-mudahan saya juga dapat menerapkan di sekolah Iya. saya nanti. Terima kasih banyak, Bu, Iya. ya. Mungkin sampai di sini saja, Bu, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya.